ini saya akan menjelaskan terkait dengan Fast Disintegrating Tablet atau tablet terintegrasi cepat yang bisa juga disingkat FDT. Yang pertama yaitu untuk definisinya sendiri, merupakan tablet yang ditempatkan di mulut, hancur atau melarut kurang dari 60 detik oleh cairan saliva tanpa membutuhkan air dan memberikan reaksi yang cepat. Untuk kriteria idealnya itu, FDT memiliki beberapa kriteria ideal yang dapat membedakannya dengan tablet konvensional. Yang pertama yaitu tidak memerlukan tambahan air yang bertujuan untuk membantu menelan obat. Kemudian memberikan rasa yang enak di dalam mulut, serta tidak meninggalkan atau memberikan residu minimal di dalam mulut setelah pemberian dan memperlihatkan sensitivitas yang rendah terhadap perubahan lingkungan. Untuk karakteristik dari tablet terintegrasi cepatnya itu sendiri, yang pertama hancur dalam air liur tanpa perlu air, kemudian stabilitas bagus dalam air liur, sangat ringan dan rapuh, ukuran molekulnya itu kecil hingga sedang, rentan terhadap suhu dan kelembapan, di mulut terasa nyaman dan rasa halus, serta perlu penanganan khusus dalam masalah kemasan blister. Untuk keuntungannya sendiri, untuk pasien pediatrik atau anak-anak, untuk akurasi dosisnya dibandingkan dengan dosis sirup yang seringkali takarannya tidak akurat karena penggunaan sendok rumah tangga, untuk FDT sendiri memberikan dosis yang pasti dan tepat dalam satuan unit tunggal, serta memudahkan orang tua memberikan obat saat di sekolah atau dalam perjalanan tanpa perlu membawa botol sirup yang berat dan berisiko tumpah, dan pasien gangguan jiwa atau psikiatri meminta pasien menyembunyikan obat di dalam lidah atau di pipi untuk dibuang nanti. FDT yang langsung larut memastikan obat benar-benar masuk ke sistem tubuh. Kemudian yang kedua, pasien dengan mual muntah hebat. Pasien yang sedang mengalami mabuk perjalanan atau mual pasca kemoterapi seringkali sulit menelan air. Nah, FDT ini memberikan solusi pemberian obat tanpa memicu refleks muntah lebih lanjut. Serta untuk situasi darurat atau akses air terbatas, sangat bermanfaat di daerah bencana saat bepergian jauh atau di pesawat atau bis, atau bagi orang sibuk yang tidak memiliki akses ke air minum bersih. Selanjutnya, teknologi pembuatan FDT. Yang pertama yaitu kompresi langsung, di mana metode yang paling umum dan ekonomis karena menggunakan mesin tablet standar. Prinsipnya, pencampuran bahan aktif dengan eksipien fungsional seperti super disintegran yang kemudian langsung dikempa. Adapun kunci utamanya yaitu penggunaan super disintegran, contohnya seperti cross-povidone, cross-carmelose sodium yang bekerja melalui mekanisme penyerapan udara atau wicking atau pengembangan atau swelling. Kemudian untuk kelebihannya sendiri, efisiensi biaya tinggi dan stabilitas kimia obat terjaga dengan baik. Adapun kekurangannya itu membutuhkan keseimbangan antara tekanan gempa agar tablet tidak rapuh dan kecepatan hancur. Selanjutnya yaitu lyofilisasi atau pengeringan beku. Teknologi ini menghasilkan sediaan FDT dengan kinerja paling unggul atau instan. Untuk prinsipnya sendiri, bahan aktif dilarutkan atau disuspensikan dalam pembawa berair atau aqueous carrier yang mengandung polimer membentuk struktur. Campuran ini dimasukkan ke dalam cetakan, seringkali langsung ke dalam lubang blister, kemudian dibekukan. Nah, udara yang membeku dihilangkan melalui proses sublimasi atau perubahan fase dari es langsung menjadi uap di bawah kondisi vakum. Hasilnya terbentuk matris padat yang sangat kropos dengan struktur sarang lebah atau struktur sarang lebah. Karena es telah menguap dan meninggalkan rongga-rongga kosong tablet, memiliki porositas ekstrim yang memungkinkan pelarutan dalam kurang dari 5 detik. Adapun keunggulan utamanya yaitu disintegrasi tercepat, memberikan kenyamanan maksimal bagi pasien karena langsung meleleh di lidah, dan juga untuk keamanan zat aktifnya ideal untuk obat termolabil atau tidak tahan panas karena seluruh prosesnya dilakukan pada suhu rendah. Adapun kekurangannya, tablet sangat rapuh atau tidak tahan tekanan fisik, sehingga tidak bisa ditekan keluar dari blister biasa, sehingga harus menggunakan sistem peel-off. Untuk stabilitas lingkungan, sangat higroskopis, struktur sarang lebah mudah rusak jika terkena paparan kelembapan udara sedikit saja, sehingga wajib menggunakan kemasan aluminium blister.
khususnya yang kedap udara. Untuk biaya alat liofilisasi ini sangat mahal dan prosesnya memakan waktu yang lama atau energi tinggi. Selanjutnya yaitu pencetakan atau molding. Metode ini menggunakan tekanan yang sangat rendah atau bahkan tanpa tekanan mesin tablet konvensional untuk menghasilkan sediaan yang memiliki porositas maksimal tanpa mendapatkan partikel secara berlebihan. Untuk prinsip kerjanya sendiri, massa obat dicampur dengan eksipien dasar berupa gula seperti laktosa atau manitol yang mudah larut. Nah, massa tersebut dicampur dengan pelarut hidroalkohol atau campuran udara dan etanol. Udara ini berfungsi untuk melarutkan sebagian kecil gula sehingga berperan sebagai perekat alami, sementara etanol berfungsi untuk mempercepat proses penguapan selama pengeringan. Massa lembab seperti pasta ini kemudian ditekan secara manual atau mekanis ke dalam cetakan dan dikeringkan pada suhu kamar atau suhu rendah. Jenis-jenis metode molding yaitu solvent molding, yaitu menggunakan pelarut atau air atau etanol untuk membasahi massa sebelum dicetak. Selain itu juga ada cetakan panas menggunakan bahan pembawa yang dapat meleleh seperti polyethylene glycol atau PEG atau lemak padat. Massa dilelehkan, dituang ke dalam cetakan, lalu dibiarkan membeku. Hasil fisiknya, tablet yang dihasilkan memiliki ikatan antar partikel yang sangat lemah atau hanya berupa jembatan kristal dari gula yang mengering. Hal ini menciptakan jaringan kaca atau pori yang sangat luas di seluruh struktur tablet. Untuk kelebihannya sendiri, disintegrasi instan karena tidak ada gaya gempa atau tekanan mesin yang besar, pori-pori tidak mapat, sehingga air liur dapat meresap ke pusat tablet dalam sekejap. Kemudian rasa di mulut memberikan sensasi melarut yang sangat halus dan tidak meninggalkan butiran kasar. Adapun kekurangannya itu kerapuan tinggi, di mana memiliki nilai kerapuan yang besar sehingga tidak tahan terhadap guncangan mekanis. Untuk stabilitas penyimpanannya sangat rentan terhadap kelembaban udara karena kandungan gulanya yang sangat tinggi dapat menyerap udara dan membuat tablet menjadi lembek. Adapun eksipien khusus dari FDT ini yang pertama yaitu cross-povidone atau cross-linked polyvinyl pyrrolidone. Untuk karakteristiknya merupakan polimer sintetik yang berikatan silang yang bersifat non-ionik dan sangat hidrofilik namun tidak larut dalam air. Karena sifat non-ioniknya, eksipien ini sangat stabil dan tidak berinteraksi dengan zat aktif yang bermuatan. Fungsinya sebagai super disintegran agresif yang bekerja dominan melalui mekanisme wicking atau aksi kapiler dan dermophasian recovery atau pemulihan bentuk. Eksipien ini menarik saliva masuk dalam pori-pori tablet dengan kecepatan tanpa membentuk massa gel yang kental. Peran khususnya sangat berperan dalam memberikan mouthfeel atau sensasi di mulut yang halus dan bersih. Karena tidak membentuk gel atau non-gelling, pasien tidak akan merasakan sensasi licin, lengket, atau berlendir saat tablet hancur di lidah. Untuk profil dan peran spesifik tiap eksipien. Kedua adalah sodium starch glycolide atau SSG, di mana karakteristiknya merupakan garam natrium dari pati kentang yang dimodifikasi secara kimia melalui proses karboksimetilasi untuk memaksimalkan kemampuan penyerapan air dan hidrasi molekuler. Fungsinya sebagai super disintegran yang bekerja habis sepenuhnya melalui mekanisme swelling, di mana peran khususnya berperan penting dalam menghancurkan tablet yang memiliki tingkat kekerasan tinggi dengan cara menciptakan tekanan hidrofik internal yang sangat besar. Selanjutnya ada cross-call melosa sodium atau CCS. Karakteristiknya derivat selulosa atau CMC yang berikatan silang untuk meminimalkan kelarutan dalam air sambil mempertahankan afinitas penyerapan cairan yang sangat tinggi. Fungsinya bekerja sebagai kombinasi mekanisme swelling dan wicking secara seimbang untuk memastikan penghancuran tablet yang konsisten dan cepat. Peran khususnya memiliki peran utama dalam memfasilitasi mikro-disintegran. Kemudian kita masuk ke evaluasi mutu FDT. Yang pertama yaitu waktu hancur atau disintegration time. Tujuannya itu kecepatan tablet hancur dalam rongga mulut atau medium cair pada FDT. Tablet diharapkan cepat terintegrasi tanpa bantuan air.
di mana tablet diuji menggunakan alat disintegrasi dalam media air atau stimulated saliva pada suhu kurang lebih 37 derajat Celcius. Kriteria keberhasilannya, tablet hancur kurang dari sama dengan 30 detik tanpa meninggalkan residu keras. Yang kedua adalah uji kekerasan tablet atau hardness. Tujuannya menunjukkan ketahanan mekanik terhadap tekanan selama proses produksi, pengemasan, dan juga distribusi. Untuk metodenya sendiri diukur menggunakan alat hardness tester atau Monsanto dengan memberikan tekanan hingga tablet pecah. Kriteria keberhasilan, kekerasan berada pada kisaran 3-4 kg per cm², cukup kuat tetapi tetap mudah hancur. Untuk rasanya, FDT larut di rongga mulut. Aspek organoleptik, rasa dan aroma menjadi sangat penting untuk meningkatkan acceptability, terutama pada pasien pediatrik dan geriatrik. Untuk metodenya sendiri dilakukan uji panelis atau menggunakan elektronik tongue untuk menilai rasa pahit, manis, atau netral. Kriteria keberhasilan, tablet memiliki rasa dapat diterima, artinya tidak pahit atau iritatif, dan nyaman pada rongga mulut. Adapun selanjutnya yaitu uji kadar air, di mana dengan tujuan menjaga stabilitas FDT karena sediaan ini umumnya higroskopis. Untuk metodenya sendiri adalah tablet ditimbang, di mana berat awalnya kemudian dipanaskan dalam oven yang suhunya itu sekitar 105 derajat Celcius, lalu didinginkan dalam desikator, kemudian ditimbang kembali, yaitu yang ditimbang adalah berat akhir, di mana selisih berat digunakan untuk menghitung kadar air. Untuk kriteria berhasilnya, kadar air rendah umumnya kurang dari 5%, sehingga tidak memicu degradasi atau perubahan fisik tablet. Selanjutnya, uji keseragaman kandungan dengan tujuan memastikan bahwa setiap tablet itu mengandung jumlah zat aktif yang sama sesuai dengan dosis. Metodenya itu beberapa tablet kurang lebih 10 unit dihancurkan secara terpisah, lalu dilarutkan dalam pelarut tertentu, kemudian dianalisis menggunakan spektrofotometri atau HPLC. Kriteria keberhasilan di mana kadar zat aktif berada dalam rentang 85-115% dari kadar yang tertera sesuai standar farmakope. Selanjutnya adalah konsep pelepasan diperpanjang atau extended release, di mana sediaan extended release merupakan bentuk sediaan farmasi yang dirancang untuk melepaskan zat aktif secara perlahan dan terkontrol dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan sediaan konvensional. Tujuannya yaitu untuk mempertahankan kadar obat dalam plasma berada dalam rentang terapeutik lebih lama tanpa fluktuasi tajam. Yaitu terkait dengan jenis sistem XR pada kapsul. Yang pertama adalah sistem matrix polimer. Sistem matrix polimer ini adalah bentuk sediaan di mana zat aktif didispersikan secara homogen di dalam jaringan 3 dimensi polimer yang membentuk struktur kontinu. Polimer ini bertindak sebagai penghalang atau barrier yang mengatur laju difusi molekul obat dari dalam matriks ke medium disolusi di sekitarnya. Pelepasan obat dari matriks polimerik ini terjadi melalui dua mekanisme utama yang dapat berlangsung secara bersamaan, yaitu difusifikian dan juga erosi atau swelling polimer. Adapun klasifikasi dari sistem matriks polimerik ini, yang pertama adalah matriks hidrofilik, di mana banyak digunakan dalam sediaan XR karena prosesnya sederhana, mudah dikarakterisasi, dan aman. Saat kontak dengan cairan biologis, polimer ini mengembang membentuk lapisan gel yang berfungsi sebagai penghambat difusi obat. Laju pelepasan obat ini dipengaruhi oleh viskositas, konsentrasi polimer, dan geometri sediaan. Contohnya HPMC, HPC, NaCMC, dan juga karbopol. Yang kedua yaitu matriks hidrofobik, menggunakan polimer atau bahan lilin yang tidak larut air sehingga obat dilepaskan melalui difusi lewat pori-pori matriks dan relatif tidak dipengaruhi oleh pH saluran cerna. Contohnya ada etilselulosa, glyceryl betaine, dan GMS serta Carnauba-Vex. Yang kedua adalah sistem pelapisan semi-permeabel atau osmotik, merupakan dasar pompa osmotik yang mampu melepaskan obat dengan laju konstan dan tidak dipengaruhi oleh pH, motilitas gastrointestinal, atau makanan, di mana mekanismenya itu sendiri bergantung pada masuknya air melalui membran semi-permeabel yang meningkatkan tekanan osmotik dan mendorong obat keluar melalui lubang kecil.
Laju pelepasan ini dipengaruhi oleh sifat membran, luas permukaan, ketebalan, serta perbedaan tekanan osmotik. Adapun jenis-jenis dari sistem pompa osmotik ini ada elementary osmotic pump dan juga fast pull osmotic pump serta controlled porosity osmotic pump ROS atau liquid OROS. Dimana untuk yang EOP atau elementary osmotic pump ini, sistem pompa osmotik paling sederhana dengan satu kompartemen berisi obat dan osmoagen. Cocok untuk obat larut air dengan pelepasan mendekati zero order. Kemudian yang kedua adalah PPOP atau OROS. Ini adalah sistem dua lapis untuk obat dengan kelarutan rendah. Sedangkan untuk CPOP atau Controlled Porosity Osmotic Pump tidak menggunakan lubang, tetapi pori-pori terbentuk dari pore forming agent. Sedangkan LOROS Liquid OROS dirancang untuk obat berbentuk cair atau larutan atau suspensi menggunakan kapsul lunak dengan membran semi permeabel. Selanjutnya bahan-bahan membran semi permeabel ada polimer pembentuk membran, ada plasticizer membran, ada osmoagen atau osmotic agent. Selanjutnya adalah sistem XR pada kapsul. Yang ketiga adalah sistem multipartikular. Ada pellet, ada mikrokapsul dan juga microspheres serta mini tablet. Di mana untuk pellet ini adalah partikel spheris atau hemispheris berdiameter 0,5 hingga 15 mm yang merupakan jenis unit multipartikulat yang paling umum dalam formulasi farmasi. Pellet ini dibuat melalui 3 teknik utama, ada ekstruksi speronisasi, kemudian granulasi fluid bed, dan yang terakhir adalah spray congealizing. Untuk mikrokapsul ini, metode pembuatannya meliputi spray drying, kemudian ada quartz version, ada juga interfacial polymerization dan fluid bed coating. Untuk microspheres berbeda pada mikrokapsul dalam hal distribusi zat aktif. Pada microspheres ini, zat aktif terdispersi secara molekuler atau koloid di dalam matriks polimer. Dan yang terakhir yaitu mini tablet adalah tablet berdiameter 1-3 mm atau milimeter yang dibuat menggunakan mesin kompresi dengan punch and die berukuran kecil. Selanjutnya yaitu eksipien pelepas lambat untuk kapsul extended release atau XR. Ada yang pertama adalah hidroksipropil metil selulosa atau HPMC, merupakan polimer selulosa semi-sintetik. Bentuk fisiknya itu umumnya berupa serbuk atau granul berwarna putih hingga putih kekuningan yang berfungsi sebagai pembentuk matriks polimer hidrofilik pada isi kapsul atau granul pellet atau tablet mini. Karakteristiknya itu hidrofilik atau higroskopis, kemudian kelarutannya unik yaitu membentuk bahan ini tidak larut dalam air panas serta kloroform, etanol 95% dan etil. Tetapi HPMC ini larut dalam air dingin dan membentuk kelarutan koloid yang kental atau gel. Serta sifat inert dan non-ioniknya ini tidak memiliki muatan listrik dan bersifat iner, sangat stabil dan jarang berinteraksi atau merusak stabilitas zat aktif. Kemudian yang kedua adalah etil selulosa, di mana polimer turunan selulosa yang dibuat melalui reaksi selulosa dengan etil klorida yang berbentuk serbuk putih hingga coklat muda yang tidak terasa, yang tidak berasa dan mudah mengalir. Fungsinya itu membentuk matriks former untuk mengontrol laju pelepasan zat aktif dan melindungi zat aktif untuk mengontrol melaju pelepasan. Karakteristiknya itu hidrofobik, kelarutannya itu tidak larut dalam air atau pada beberapa rentang pH fisiologis, serta karakteristiknya yang kuat memastikan lapisan penyalut tidak mudah pecah atau retak. Untuk mekanisme kerjanya sendiri yaitu dapat mengembang ketika terkena cairan lambung atau lapisan polimer EC murni biasanya bertindak sebagai membran semi permeabel. Kemudian jika digunakan bersama dengan HPMC, ketika polimer yang larut air itu hancur di dalam cairan cerna, maka akan menciptakan pori-pori jalan keluar pada membran EC agar obat dapat terlepas secara bertahap. Yang ketiga adalah eudragit, adalah nama dagang untuk kelompok polimer copolymer metakrilat yang banyak digunakan dalam formulasi sediaan farmasi. Fungsinya itu melepaskan obat secara perlahan dan
dalam jangka waktu lama, serta melindungi lambung, serta dan juga melindungi obat dari kerusakan akibat asam lambung. Untuk karakteristiknya sendiri, tersedia dalam beragam wujud fisik seperti serbuk padat, granul dispersi berbasis air, hingga larutan organik. Kemudian memiliki tingkat permeabilitas yang bervariasi, mulai dari tipe Eudragit RS memiliki permeabilitas yang paling rendah, tipe NE yang permeabilitasnya menengah, dan tipe RL yang paling tinggi, dan bersifat termoplastik, artinya dapat digunakan atau dilelehkan dengan pemanasan. Jenis-jenis Eudragit sendiri ada anionik, kemudian kationik, dan juga netral. Selanjutnya adalah karbopol, yang merupakan polimer sintetik dari asam akrilat yang bersifat sangat hidrofilik dan memiliki berat molekul tinggi. Fungsinya berperan sebagai matriks polimer hidrofilik, bahan pembentuk jaringan dalam sediaan lepas lambat yang mengatur keluarnya obat melalui mekanisme pembengkakan atau swelling. Untuk evaluasi mutunya sendiri yaitu uji pelepasan in vitro. Untuk tujuannya menggambarkan bagaimana obat dilepaskan dari sediaan sepanjang waktu di saluran cerna. Metodenya digunakan pergantian pH atau pH shifting. Dengan cara kerja 0-2 jam, HCl pH 1,2, simulasi lambung jam 2 sampai selesai, kemudian buffer fosfat pH 6,8, simulasi usus. Parameter evaluasinya itu persentase kumulatif, tidak ada dose dumping di awal, kemudian similarity factor, skor 50 hingga 100 jika dibandingkan produk inovator atau referensi. Dan kinetikannya sendiri sesuai model matematis. Uji stabilitas memastikan integritas polimer. Parameter evaluasinya itu untuk fisik, cangkang tidak lengket, tidak retak, dan tidak berubah warna. Untuk kimianya, kadar zat aktif tidak turun lebih dari 5% dari awal, dan kinerjanya profil disolusi tetap stabil atau tidak berubah signifikan. Untuk metodologinya itu zona 4B Indonesia, uji terakselerasi atau 40 derajat kurang lebih plus minus 2 derajat Celcius per 75% tambah plus minus RH 5 6 bulan, dan uji jangka panjang 30 derajat plus minus 2 derajat Celcius per 75% plus minus RH 5% sampai expire date. Dan yang terakhir adalah uji keseragaman kandungan yang bertujuan menjamin setiap unit kapsul memiliki dosis yang sama.